Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kelamong Putro. Izinkan saya untuk melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Majapahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Gajah Mada bertemu dengan seseorang yang dianggap mengerti karena dia memiliki banyak pengetahuan, utamanya adalah catatan-catatan masa lalu. Dia adalah seorang pemimpin agama Buddha, yaitu Dharmadiaksa Kasogatan dan Acarya Nadendra, yaitu seorang hakim yang mengadili orang-orang yang beragama Buddha. Dia adalah Empu Prapanca. Oleh sebab itu, pemirsa, saat bertemu, maka setelah Gajah Mada bertanya tentang nama yang namanya Ajar Wintyasmerti, maka Dharmadiaksa Kasogatan dan Acarya Nadendra atau Empu Prapanca ini tersenyum karena apa yang ditanyakan itu adalah nama seseorang legenda yang hanya ada pada cerita. Tetapi setelah Gajah Mada bisa membuktikan bahwa seseorang yang bisa mendatangkan puting beliung itu bukan sebuah cerita, karena dirinya bisa juga mendatangkan puting beliung seperti yang didatangkan oleh Ajar Wintyasmerti. Akhirnya Dang Acarya Nadendra ini atau Empu Prapanca ini berubah pikiran. Ternyata yang selama ini dia kira Ajar Wintyasmerti itu adalah seorang figur fiktif dan ada di dalam dongeng cerita. Ternyata bisa juga bahwa nama Ajar Wintyasmerti itu bukan cerita belaka, tetapi memang benar-benar ada. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi pencarian tentang latar belakang dan kemudian ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Ajar Wintyasmerti ini menemui kebuntuan karena pengetahuan Empu Prapanca tentang tokoh Ajar Wintyasmerti ini sangat terbatas. Oleh sebab itu, pencarian tentang hal-hal yang lebih mendalam tentang Ajar Wintyasmerti yang digali dari Empu Prapanca ini, Gajah Mada boleh dikatakan gagal. Tetapi walaupun mengalami kegagalan, paling tidak menambah pengetahuan tentang apa-apa yang pernah dan yang belum pernah diketahui. Ternyata informasi dari Empu Prapanca ini mengakibatkan Gajah Mada lebih mengerti. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ikuti keesokan harinya. Gajah Mada kemudian memeriksa tentang keadaan-keadaan akibat dari sebuah bencana angin puting beliung yang melanda di kota raja, yaitu Majapahit, yang mana banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh terjangan angin puting beliung itu. Kemudian dilihatnya di sana ada seseorang pemuda yang sedang berdiri mengamat-amati keadaan, yaitu Gajah Sagoro. Oleh sebab itu, Gajah Mada dengan diam-diam mendatangi pemuda itu dari belakang. Kemudian dipegangnya pundak pemuda tampan itu dari belakang, mengakibatkan Gajah Sagoro menjadi terkejut. Oh, Paman Patih Hamangkubumi Gajah Mada, selamat sore, Paman. Ya,
kamu ada di sini sendirian? Benar, Paman. Saya tidak habis pikir, Paman. Mengapa sampai separah ini? Benar. Aku juga begitu. Kalau malam pada waktu itu, karena keadaannya gelap gulita, kita tidak mengetahui dengan jelas. Tetapi setelah siang hari seperti ini, aku bisa merasakan dan melihat secara langsung betapa dahsyatnya akibat dari puting beliung itu. Jangankan rumah reot, tidak ambruk, bangunan-bangunan yang begitu kokoh, bahkan yang namanya pintu istana yang begitu tebal dan kokoh bisa roboh akibat terjangan puting beliung. Benar, Paman. Tetapi terus terang saja, Paman, aku tidak bisa melupakan kejadian semalam. Karena aku bisa melihat secara langsung ada seorang nenek yang terhanyut oleh arus angin yang begitu kencang sampai melambung tinggi dan jatuh ke tanah dan langsung tidak bernyawa. Dan kemudian seorang kakek suaminya yang berpegangan pada sebuah tiang di rumahnya. Akhirnya rumahnya roboh dan dia tertindih oleh rumah itu dan juga langsung mati seketika. Iya, benar. Apakah kamu sudah bercerita kepada orang lain tentang kejadian-kejadian semacam ini? Belum. Bagus kalau begitu. Bagaimana menurut pendapatmu? Justru saya yang mau bertanya kepada Paman, apakah Paman menyesal melakukan semuanya ini? Gajah Mada juga agak terkejut dengan pertanyaan itu. Akhirnya Gajah Mada mengerutkan keningnya. Dia tidak mengangguk dan juga tidak menggelengkan kepala. Kemudian menoleh ke arah anak muda yang bertanya itu. Tidak, aku tidak menyesal. Karena kejadian-kejadian semacam ini, anggap saja ini merupakan sebuah kecelakaan. Dan apabila kamu ditanya orang lain, katakan saja ini akibat puting beliung. Oleh sebab itu, siapa yang disalahkan? Tidak ada yang disalahkan. Karena ini puting beliung. Hanya kita yang tahu. Kamu, aku, dan Gagak Bongor. Oleh sebab itu, kalau kamu ditanya orang lain, maka katakan saja itu merupakan kejadian alam, bencana alam, puting beliung. Selesai kan? Benar, Paman. Baiklah kalau begitu. Tiba-tiba ada dua orang penunggang kuda yang datang menghampiri Gajah Mada. Kemudian memberikan kabar bahwa di Teratak Manguntur sudah tiba, yaitu Temenggung Nolo yang berasal dari Dompo, yang sudah berhasil pulang dari Dompo, yang di sana disambut oleh beberapa punggawa keraton dan diharapkan Mahapatih Gajah Mada juga ikut datang ke sana. Tentu saja berita yang menggembirakan bagi Gajah Mada. Langsung Gajah Mada, karena saat itu tidak membawa kuda, maka Gajah Mada bilang, aku pinjam dulu ya kudamu. Langsung Gajah Mada menuju ke Teratak Manguntur. Setelah sampai di Teratak Manguntur, maka bertemulah dengan Temenggung Nolo yang sejak lama ditunggu-tunggu kedatangannya. Dan ternyata sekarang sudah pulang. Saat bertemu dengan Patih Gajah Mada, maka terjadilah rangkulan yang sangat mesra. Karena antara senior dan junior yang begitu akrab. Karena Temenggung Nolo bukan siapa-siapa. Dia adalah adiknya, yaitu anak dari Haryo Tilam, yaitu seorang yang pernah mendidiknya dan pernah membesarkannya
Dan dia adalah anak dari Patih Haryo Tilam Kediri. Oleh sebab itu, kehadirannya sungguh sangat ditunggu karena dia adalah saudara angkatnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah terjadi berbagai macam cerita antara Patih Gajah Mada dengan Temenggung Nolo beserta para punggomo yang ada di Tertak Manguntur itu, maka menunggu kehadiran dari Sang Prabu, yaitu Hayam Wuruk, yang masih dalam persiapan untuk menerima tamu agung, yaitu Raja Dompo yang dibawa oleh Temenggung Nolo. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tinggalkan dulu, yaitu Tertak Manguntur. Kita kembali ke Jawa Tengah. Pemirsa dimanapun Anda berada, masih ingat bukan tentang Prajaka atau Riung Sedatu yang saat itu berada di pesisir Alas Roban, yang pernah ikut seseorang yang namanya Bandar Guris, sehingga Bandar Guris yang dulunya menjadi orang kaya kemudian bangkrut akibat permainan-permainan judi. Akhirnya setelah diikuti oleh Riung Sedatu atau Prajaka yang pandai menebak sesuatu yang tertutup dan bisa menghitung cepat, akhirnya Bandar Guris timbul kembali pemikirannya untuk bermain judi. Dan ternyata atas bantuan dari Prajaka atau Riung Sedatu ini, akhirnya Bandar Guris menjadi berjaya kembali, menjadi orang kaya akibat setiap hari menang bermain dadu. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Riung Sedatu karena ada kelelawar rombongan kalong-kalong yang lewat di tepi laut itu, sedangkan dirinya bersama Sanjara melihatnya, maka daya tariknya timbul dan akhirnya mengejar kalong-kalong atau kelelawar-kelelawar besar itu yang larinya ke barat. Tentu saja Sanjara hanya bisa berteriak karena tidak mungkin kalong itu bisa dikejar. Tetapi oleh Riung Sedatu itu tidak diperdulikan, dan akhirnya sampai jauh mata memandang dan akhirnya menghilang. Ternyata sekarang Riung Sedatu tiba-tiba ada di laut, ada terombang-ambing karena dia naik perahu. Entah asalnya bagaimana. Setelah terombang-ambing di laut, akhirnya Riung Sedatu ini berhasil membawa kapalnya atau perahu besarnya itu menuju ke tepian. Karena terdorong oleh rasa lapar yang tidak bisa tertahankan. Oleh sebab itu, setelah menyandarkan perahunya dan dilihatnya di sana ada orang yang sedang duduk, maka didatanginya. Mohon maaf di sana, saya mau tanya, saya ini berada di mana? Duh, berarti kamu bukan orang sini? Bukan, aku orang jauh. Aku orang dari sana. Sana itu mana? Mana ya? Mojopahit. Oh, Mojopahit. Berarti Mojopahit berarti di sebelah timur. Benar. Kemudian kamu bisa sampai di sini, bagaimana ceritanya? Kok sampai tidak tahu? Aku sendiri juga tidak mengerti. Tiba-tiba aku ada di atas perahu, kemudian aku terombang-ambing di tengah laut, dan aku akhirnya merasa lapar, dan syukur perahunya ini bisa terbawa arus menuju ke tepi. Oh begitu. Terus bagaimana?
Duh, ini jawab dulu. Saya ada di mana ini? Oh iya, ini ada di Losari. Losari ini adalah pelabuhan kecil. Tidak jauh. Di sana nanti ada Cirebon. Jadi ini Losari. Iya. Ini termasuk wilayah negara Sunda, bukan Mojopahit lagi. Oh, ini Sunda. Benar. Baiklah, di sana aku minta tolong. Perut saya ini lapar. Aku butuh makan. Oleh sebab itu, kamu beli perahu saya. Yo, kalau beli perahu harus uangnya banyak. Tidak usah banyak-banyak. Asalkan saya bisa makan saja. Orang yang diajak bicara ini semakin bingung. Kalau aku membeli kapal, tidak bisa karena uang saya tidak cukup. Saya tidak bawa uang dan saya juga tidak punya uang untuk mengeluarkan membeli kapal atau perahu. Tidak usah banyak-banyak, yang penting saya bisa makan. Akhirnya Enjang Parayun ini mengambil uangnya dari kantong. Saya hanya punya uang seperti ini, hanya sedikit. Ya itu saja, cukup itu saja, karena itu kan bisa untuk beli makan kan. Benar, kalau hanya untuk beli makan bisa. Maka uang di dalam kantong itu diserahkan semuanya kepada Riung Sedatu. Kemudian diterimanya. Kemudian dilihatnya. Duh, kok uangnya seperti ini? Itu uang Sunda. Oh iya. Jadi uang Sunda dengan uang Mojopahit beda ya? Beda. Nah itu nanti kalau kamu belikan makanan atau beli di warung, laku. Tetapi kalau uang Mojopahit tidak laku di sini. Oh begitu. Baiklah, terima kasih, terima kasih. Kalau begitu aku serahkan kapal atau perahu yang sebelah kiri itu, yang kamu sudah tahu kan, itu adalah milikmu. Terima kasih, terima kasih. Tentu saja Enjang Parayun sangat senang karena hanya membayar uang sedikit sudah mendapatkan perahu bagus. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita tinggalkan Pantai Losari, kita kembali lagi ke Mojopahit. Di alun-alun yang namanya Gajah Sagoro masih berdiri dengan temannya. Sedangkan Gajah Mada sudah pergi ke Tertak Manguntur karena menemui yaitu orang yang datang jauh, yaitu Temenggung Nolo. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian dari jarak jauh di sebuah bangunan tinggi di istana, di sana sudah berdiri yaitu Sri Gitarja dan Dyahwiyat, Ibu Suri. Kemudian dari jarak jauh itu melambaikan tangan, melambai-lambai agar Gajah Sagoro itu datang ke tempatnya. Maka karena yang melambai-lambai tangan itu adalah Ibu Suri, maka dengan cepatnya Gajah Sagoro lari menuju ke tempat itu. Setelah sampai di hadapan Ibu Suri, kemudian bertanya, "Aku tidak melihat ayahmu, Gajah Enggon, sudah beberapa hari ini. Apakah ayahmu sakit?" "Mohon ampun, Ibu Suri, bukankah ayah diutus kerajaan Mojopahit untuk pergi ke Sunda?" Menjadikan Ibu Suri kedua-duanya ini saling pandang. Karena mereka berdua tidak pernah dan tidak merasa mengutus Gajah Enggon untuk pergi ke Sunda. Tetapi agar tidak diketahui oleh Gajah Sagoro, maka Sri Gitarja cepat-cepat mengatakan, "Oh iya, aku lupa." Pemirsa dimanapun Anda berada, sebenarnya di dalam hati Sri Gitarja dan Dyahwiyat, loh, kok Gajah Enggon pergi ke Sunda, sedangkan saya kan tidak menyuruh. Saya hanya menyuruh Patih Maduratna dan Empu Elam. Tapi mengapa Gajah Enggon kok ikut? Mungkin
di dalam hatinya, oh ini mungkin diperintah oleh Mahapatih Gajah Mada. Begini, anak muda, kamu tampan, mengapa kamu tidak segera menikah? Banyak gadis yang tentunya menginginkan kamu. Akhirnya Gajah Sagoro hanya senyum-senyum simpul karena merasa malu dipuji oleh Bunda Ibu Suri. Kemudian Ibu Suri mengatakan, sebenarnya kamu lihat sendiri kan kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam, yaitu puting beliung. Begini hebatnya, sehingga aku ingin tahu cerita yang sebenarnya. Siapa orang yang paling tahu, sehingga bisa memberikan cerita langsung kepada saya. Apakah kamu tahu? Gajah Sagoro. Kemudian Gajah Sagoro yang ditanya ini, di dalam hatinya mengatakan, sebetulnya dirinya juga sangat mengetahui. Akhirnya dia mengatakan, Gusti Ibu Suri, orang yang paling tahu adalah Gajah Mada. Karena pada waktu itu, saya menyaksikan Mahapatih Gajah Mada itu hujan-hujan karena ingin melihat puting beliung yang memporak-porandakan istana dan di sekitar lokasi ini. Sampai puting beliung itu reda, beliaunya masih ada di alun-alun bersama dengan saya dan Gagak Bongol. Oh begitu ya. Kemudian Diawiyat mengatakan, wah kalau begitu Kakang Bo, Ibu Suri, kita tidak mungkin sekarang memanggil Gajah Mada. Karena Gajah Mada sekarang berada di Tertak Manguntur bersama Sang Prabu Hayam Wuruk. Oleh sebab itu lain waktu saja, ditunda. Pemirsa dimanapun Anda berada, begitulah beberapa cerita yang aku ceritakan tentang keadaan Mojopahit saat dilanda puting beliung. Karena puting beliung ini adalah bukan puting beliung biasa. Puting beliung yang diciptakan oleh seseorang. Bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Bagaimanakah perjalanan Prajaka yang sudah ada di Sunda, yang ada di Losari? Kemudian bagaimanakah perjalanan utusan-utusan Mojopahit yang diutus menuju ke Sunda untuk menanyakan tentang Putri Dialoka Citroresmi, yaitu anak dari Prabu Linggobuwono. Oleh sebab itu ikuti terus cerita ini. Sampai di sini akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.